Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Alika Ramadan. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan SI Nugroho, Nurna Jila Nafisa, Maskiyah, dan Claudia Rivera. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang suku Asmat dan suku Betawi. Silahkan menonton. Saya Nurna Jila Nafisa ingin menjelaskan tentang ciri khas budaya Betawi dan Asmat. Yang pertama yaitu kebiasaan orang Betawi. Kebiasaan orang Betawi itu gaya bicaranya blak-blakan atau ceplas-ceplos. Mereka itu cenderung pada inti pembicaraan daripada pembicaraan yang bertele-tele. Lalu yang kedua, orang Betawi ini mayoritasnya beragama Islam, walaupun sebagian di antara budaya Betawi itu memiliki kepercayaan Kristen atau Protestan. Yang ketiga, ciri khas dari budaya Betawi itu adalah ikon dari budayanya, seperti ondel-ondel, ornamen gigi balang, baju sadariyah, lalu kebaya kerancang, lalu batik Betawi, lalu kerak telur, dan bir peletok. Lalu yang terakhir, ciri khas dari budaya Betawi ini yaitu rumahnya yang berbentuk seperti panggung yang di bawahnya memiliki tiang kayu. Sehabis dari suku Betawi, kita menjelaskan tentang ciri khas suku Asmat. Yang pertama, suku Asmat ini memiliki ciri khas berupa tari tibe, yaitu yang dikenal sebagai tari perang. Lalu yang kedua, warna kulit mereka umumnya hitam dan rambut keriting. Yang ketiga, rumah adat Papua adalah rumah Hanoi. Daerah Betawi. Suku Betawi tersebar di wilayah Jakarta dan sekitarnya, itu Jabodetabek atau Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Lalu ada bahasa Betawinya, yaitu bahasa Melayu dialek Betawi yang untuk mudahnya biasa disebut sebagai bahasa Betawi. Merupakan ciri kebudayaan yang paling menonjol dari orang Betawi, digunakan mereka secara turun-temurun sebagai bahasa sehari-hari. Lalu ada daerah Asmat. Suku Asmat adalah salah satu suku yang mendiami wilayah Papua bagian selatan. Diapit oleh Kabupaten Maroke, Mapi, Mimika, Yahukimo, dan Nduga. Lalu ada bahasa Asmat, yaitu masyarakat suku Asmat memiliki beberapa bahasa yang digunakan sehari-hari bergantung letak geografisnya, seperti bahasa Asmat Sawa, Asmat Bet, Mbuk, Asmat Safan, Asmat Pantai, Asmat Sirat, dan Asmat Unir Sirau. Jadi makanan yang pertama dari khas Betawi itu adalah soto Betawi. Soto Betawi adalah soto yang seperti soto Madura, yaitu memakai jeroan sapi, yaitu memakai kuah yang berbeda daripada yang lainnya. Ciri khas soto ini adalah kuah yang terbuat dari campuran santan dan susu sehingga membuat rasanya semakin gurih. Kedua, yang dari Betawi ini ada kerak telur. Kerak telur itu diciptakan oleh masyarakat Betawi yang tidak secara sengaja. Jadi kerak telur ini tercipta setelah masyarakat Betawi atau Batavia coba-coba membuat berbagai macam makanan dengan memanfaatkan banyaknya buah kelapa. Nah, kenapa bisa dinamakan kerak telur sih? Jadi kerak telur itu ternyata diambil dari cara pembuatannya, yakni setengah matang, maka wajan itu akan dibalik dan telurnya menghadap langsung ke arahnya sehingga membentuk kerak, dan akhirnya disebut kerak telur karena bahan dasarnya terbuat dari telur. Lanjut ke makanan suku Asmat. Di Asmat tuh ada makanan yaitu papeda.
Papeda ini diolah dengan proses pengolahan sagu. Makanan ini biasanya dihidangkan bersama ikan atau daging atau sayuran yang lainnya. Papeda ini bisa dibungkus menggunakan daun pisang untuk dimakan nanti. Makanan papeda ini sudah hampir dikenal di hampir seluruh Indonesia, walau makanan ini berasal dari Papua. Ikan papeda yang terbuat dari sagu. Nah, sekarang ada hewan yang bernama sate ulat sagu. Itu tuh makanan khas dari Papua yang berasal dari ulat sagu. Ulat sagu ini didapatkan dari pohon sagu yang dipotong dan dibiarkan membusuk. Meskipun terlihat menjijikan, tapi makanan ini kaya akan protein yang cukup tinggi dan cocok dimakan oleh penderita diabetes. Minuman khas dari Papua sendiri yaitu adalah es matoa. Ia terbuat dari dari buah matoa, buah khas dari Pulau Papua yang memiliki ciri lezat dan segar. Lalu dari Betawi sendiri ada bir peletok. Minuman penyegar dari Betawi ini adalah komposisinya bir peletok, yaitu dari berbagai macam rempah-rempah. Bir peletok dibuat dengan cara menaruh campuran rempah-rempah tersebut ke dalam bumbu, dan jika tempatnya ditutup dan dituangkan akan berbunyi peletok. Saya Maskia dari kelompok 3. Saya menjelaskan tentang rumah adat Papua dan Betawi. Rumah adat Papua adalah rumah Honai dalam buku Rumah Adat Nusantara yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Dijelaskan, rumah Honai tidak dapat ditemukan di seluruh Papua, hanya dapat ditemukan di lembah dan pegunungan bagian tengah Papua. Dan ada juga rumah adat Betawi, terbentuk seperti rumah panggung yang di bawahnya terdapat banyak tiang kayu. Materi bangunan yang dibangun sebagai besar dari materi kayu, seperti penyangga rumah yang dibangun dengan tiang kayu setinggi 1 sampai 1,5 meter dari tanah. Betawi terkenal dengan senjata tradisionalnya yaitu golok. Senjata tradisional ini sering dipakai untuk aksesoris keseharian busana adat Betawi yang dikenakan oleh kaum pria Betawi. Golok diselipkan dan diikat di pinggang, serta dipakai ketika bekerja atau sedang bepergian sebagai alat untuk menjaga diri. Senjata tradisional suku Asmat adalah kapak batu yang terbuat dari batu hijau yang memberikan kesan artistik. Pada kapak ini memiliki panjang sekitar 45 cm dengan panjang bilah batu sekitar 20 cm dan memiliki berat 1 kg. Lanjut, pakaian adat dari Betawi yaitu pangsi. Pangsi memiliki ciri leher yang bundar dan menggunakan tangga panjang. Dahulu pakaian ini banyak dipakai oleh kaum kecil, namun sekarang banyak dipakai pasilat atau pendekar Betawi. Baju tikim dan celana pangsi adalah pakaian yang dapat mempengaruhi dari budaya Tionghoa. Jadi pakaian ini tuh dipengaruhi oleh budaya Tionghoa. Dari pakaian suku Asmat sendiri ada rok rumbai dan cawat atau pumi sebagai penutup kemaluan laki-laki dan perempuan. Penahan atau asemen yang ada pada rok rumbai untuk mengaitkan pinggang dan terbuat dari rotan. Tari Lenggang Nyai merupakan tarian kreasi baru yang diambil dari cerita rakyat Betawi. Nama Lenggang Nyai berasal dari kata lenggang yang mempunyai arti melenggak lenggok, dan kata nyai yang diambil dari kisah hidup Nyai Dasimah. Fungsi yang ada pada tari Lenggang Nyai yaitu sebagai hiburan dan seni pertunjukan dan sebagai media pendidikan. Biasanya busana penari Lenggang Nyai menggunakan warna terang seperti warna hijau, merah. Selain itu, pada bagian kepala dihiasi dengan hiasan seperti mahkota yang identik dengan budaya Tiongkok. Pada pertunjukan tarian ini juga diiringi dengan musik tradisional Betawi yaitu gambang kromong. Tari Tibe. Tari Tibe merupakan tarian khas suku Asmat yang juga dikenal sebagai tari perang. Tari ini dulunya dilakukan untuk menambahkan semangat para prajurit ketika ada perintah untuk berperang. Seiring berkembangnya, tari Tibe mulai digunakan untuk menyambut tamu sebagai bentuk penghargaan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang sulit dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.